Bansos semakin diperketat. 6 syarat agar bantuan PKH dan BPNT bisa cair di tahap 1 tahun 2024. Nah, kira-kira 6 syarat tersebut apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bersama-sama simak informasinya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sosial dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi, yaitu 6 syarat agar bantuan PKH dan BPNT bisa cair di tahap 1 tahun 2024. Nah, kira-kira 6 syarat tersebut apa saja? Nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, saya sapa terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak terlewatkan informasi penting, khususnya tentang bansos atau bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi 6 syarat agar bantuan PKH dan BPNT bisa cair di tahap 1 tahun 2024. Yang pertama yaitu harus memiliki komponen PKH. Nah, meliputi 3 komponen teman-teman ya. Jadi harus masih memiliki komponen PKH. 3 komponen tersebut adalah yang pertama komponen pendidikan, kemudian komponen kesehatan, komponen kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan meliputi anak SD, SMP, dan SMA sederajat. Kemudian komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak balita. Kemudian komponen kesejahteraan sosial yaitu meliputi lansia usia 60 tahun ke atas dan disabilitas berat. Kemudian syarat yang kedua adalah tercatat aktif di data DTKS ya. Nah, salah satu syarat untuk menerima bantuan PKH selain memiliki komponen PKH, salah satunya lagi yaitu harus tercatat aktif di data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu merupakan syarat mutlak dan aturan yang tidak bisa ditawar lagi ya. Dan ini sudah disepakati oleh Kemensos, kemudian KPK dan sebagainya, bahwa setiap penerima bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu harus tercatat aktif di data DTKS. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui status kita itu masih aktif atau tidak di kepesertaan bansos? Yang pertama kita bisa mengecek melalui website ya, website yang sudah disediakan oleh Kemensos, yaitu di cekbansos.kemensos.go.id. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan aplikasi yang juga sudah disediakan oleh Kemensos. Aplikasinya bisa di-download ataupun diinstal di Play Store, yaitu aplikasinya namanya adalah aplikasi Cek Bansos ya. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu kita bisa langsung menanyakan ke pendamping sosial masing-masing ya. Nanti para pendamping akan membantu kita mengecek melalui aplikasi yang ada di operator desa ataupun di operator kabupaten ya, yaitu di aplikasi 6NG untuk melihat kelayakan keaktifan kita, kepesertaan kita di bansos ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga yaitu adalah data KPM harus sinkron dengan data kependudukan Dukcapil ya. Nah, jadi data kita itu harus aktif dan sinkron dengan data Dukcapil ataupun data kependudukan ya. Nah, ini biasanya terjadi untuk teman-teman yang baru mengajukan untuk balita. Nah, ini biasanya untuk datanya itu belum diaktifkan ataupun
belum diupdate sehingga belum online ya. Nah, ini akan bisa menyebabkan juga masalah terhadap bansosnya ya. Itu untuk data harus sinkron dengan data kependudukan Dukcapil, yaitu syarat yang ketiga. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah agar bantuan PKH bisa cair di tahap pertama tahun 2024 nantinya, yaitu bagi yang memiliki komponen pendidikan. Nah, ini khusus anak sekolah ya, ini harus tercatat aktif di data Dapodik ya, yang di sekolah oleh masing-masing, maksudnya di pihak sekolah ya, operator sekolah masing-masing. Nah, kemudian ini syaratnya mutlak ya. Jadi karena banyak sekali di tahun 2023 kemarin itu memiliki anak sekolah namun tidak cair. Nah, ini bantuan PKH-nya karena gara-gara ini tidak aktif di data Dapodiknya ya. Jadi harus selalu dipantau, dicek, ditanyakan di pihak sekolah atau di operator sekolah ya. Nah, kemudian untuk kriteria ataupun syarat yang kelima adalah yaitu masih dinyatakan layak sebagai penerima bantuan PKH oleh pemerintah daerah ya. Nah, ada beberapa sebab KPM PKH dinyatakan tidak layak dapat PKH lagi oleh pemerintah daerah. Yang pertama yaitu memang dilaporkan oleh Pemda. Kemudian yang kedua dilaporkan melalui sanggahan oleh warga masyarakat sekitar. Kemudian KPM sudah kaya, mungkin jatuh sejahtera seperti itu ya. Kemudian KPM meninggal dunia dan tidak ada lagi ahli waris. Kemudian KPM beda alamat tempat tinggal, tidak ditemukan keberadaannya ya. Kemudian KPM terdeteksi sudah berprofesi sebagai pegawai PNS, TNI, Polri, atau pegawai BUMN dan pegawai BUMD. Nah, kemudian KPM di dalam satu KK-nya ini terdeteksi ada yang bekerja menjadi karyawan swasta dengan gaji di atas UMK. Nah, selanjutnya yaitu memiliki pekerjaan yang bersumber gajinya itu berasal dari APBN dan APBD. Nah, itulah beberapa hal yang mengakibatkan KPM tersebut dinyatakan tidak lagi layak sehingga dikeluarkan dari data DTKS. Maka itu bisa menjadi penyebab bantuan PK-nya tidak akan cair lagi di tahap pertama tahun 2024 ya. Nah, kemudian syarat atau kriteria yang terakhir tentunya masih di SK-kan atau ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai penerima bantuan PKH di tahap pertama tahun 2024. Itu juga termasuk syarat yang mutlak ya, agar bantuan PKH-nya itu di tahap pertama tahun 2024 itu masih bisa dicairkan. Karena banyak sekali di tahun 2023 KPM yang masih memenuhi syarat, memiliki komponen, tercatat aktif di data DTKS, namun gara-gara tidak di SK-kan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, bantuannya menjadi tidak cair ataupun tidak bisa dicairkan ya. Nah, semua perlu diketahui, Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan ataupun meng-SK-kan seorang KPM sebagai penerima bantuan PKH, tentu salah satu landasannya adalah data yang disampaikan oleh pihak Pusdatin. Kira-kira data DTKS-nya itu bermasalah atau tidak, kemudian masih memiliki komponen ataupun masih memenuhi syarat atau tidak. Jadi itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan antara di SK-kan dari Kementerian Sosial dengan syarat-syarat yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, jadi itulah teman-teman ya, 6 syarat agar bantuan PKH dan BPNT bisa cair di tahap 1 tahun 2024. Kita berdoa semoga bantuan kita di tahun 2024 ini lancar cair seperti biasanya ya, tidak ada hambatan apapun sehingga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Demikian, semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.